kita di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 dimulai ayat yang pertama sampai yang ke-14. Tentu kita tidak baca seluruhnya, tapi nanti Anda baca di rumah masing-masing. Ini penting kita baca ayat ini karena ini merupakan kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, atau sebaliknya, perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Dan di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan memberkati seluruh murid-muridnya. Saya mulai dari ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid daripada Tuhan Yesus ini, mereka ahli di dalam menjala ikan. Mereka tahu tempat ikan itu berada, kedalamannya sejauh mana. Mereka ahli karena mereka memang tadi dipanggil dari seorang nelayan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka bekerja keras, mereka berjuang dengan segala kemampuan dan keahlian mereka. Tetapi ayat ini menuliskan, pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saya mengatakan, dalam hidup ini Anda boleh pintar, dan memang harus pintar. Kalau nggak pintar, Anda nggak mengerti orang lain apa ngomong apa. Memang harus pintar. Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, Anda boleh ahli. Tapi saya mengatakan, manusia punya keterbatasan. Karena manusia tidak mampu mencipta. Dia hanya bisa menggunakan apa yang telah Tuhan ciptakan untuk membentuk sesuatu. Kalau ingat, kalau nggak salah tahun 2000, ya kurang lebih 2013-14, kita kenal negara Jepang itu negara yang ahli mengatasi gempa bumi. Di Jepang itu nggak ada rumah yang paling tinggi dan tidak ada beton seperti yang kita lihat. Mereka menguasai karena gedung itu seperti apa? Pakai shockbreaker. Tahu shockbreaker? Nah, ketika ada sebuah gelombang, dia bisa bermain sehingga gedung itu seperti diayun-ayun tapi tidak jatuh. Tetapi pada waktu terjadi tsunami atau antara 2013 itu atau 14, apa yang terjadi? Semua yang mereka pelajari selama beratus tahun untuk mengatasi gempa jebol juga, tidak mampu menolong mereka. Bahkan pada waktu itu nuklir pembangkit listrik menjadi ancaman, takut meledak.
Artinya saudara, Anda boleh punya kemampuan, punya keahlian, tetapi keahlian Anda bukanlah kunci membawa Anda pada keberhasilan. Kalau keahlian Anda bisa membawa Anda keberhasilan, saya percaya para dosen-dosen di perguruan tinggi mereka sudah kaya-kaya. Betul enggak? Saya perhatikan ahli-ahli profesor-profesor di perguruan tinggi. Saya tidak pernah melihat yang paling kaya di antara mereka, kecuali mereka di balik itu mereka usahawan. Ya. Banyak kan profesor-profesor hidup miskin, betul enggak? Betul enggak? Ada dokter gak punya jadwal untuk mengajar. Punya kalian ahli. Anda belum berbicara, dia sudah tahu. Tapi ada orang hanya tamat SMP, bahkan gak punya sekolah. Yang kita kenal dulu namanya Lim Siliong. Nah, sebagian besar belum lahir zaman itu kali. Yang muda-muda ini belum. Masih sempat saya. Ya. Ketika datang dari Tiongkok, gak punya pendidikan yang tinggi. Tapi Anda tahu saudara, dia pernah menjadi tokoh terkaya di Indonesia, bahkan se-Asia. Kita kembali pada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ahli. Mereka sudah melihat mukjizat Tuhan. 5 roti, 2 ikan, sama dengan 5.000. Belum termasuk laki-laki dan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau masing-masing bawa anak 1, bawa istri 1. Kalau orang Yahudi kadang-kadang ada 2 istri, berarti kurang lebih 15.000. Berarti 5 roti 2 ikan sama dengan 15.000, surplus 12 bangku. Mereka lihat. Bahkan Rasul Petrus pun pernah memancing ikan, dan Tuhan katakan, buka mulutnya, ambil uangnya, bayar pajak buat kamu dan juga buat saya. Tapi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang tadinya mereka mengatakan, biar saya mati sekalipun saya tidak meninggalkan Yesus. Sekali Yesus tetaplah, ada lagunya kan? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Nanti pelajari WLUL itu belajar. Tetapi saudara, banyak orang jual Yesus karena apa? Karena jabatan, karena cinta, karena ekonomi. Banyak. Tapi apa yang terjadi, apa yang orang kejar itu saudara? Saya tidak pernah melihat orang menjual Yesus hidupnya lebih baik. Ini gambaran gereja. Pada waktu mereka meninggalkan Yesus karena ketakutan diancam, termasuk Rasul Petrus yang mengatakan, saya harus kembali menjadi penjala ikan. Tapi kekuatan leadership semua mengatakan, ayo kami juga ikut dengan kamu. Makanya hati-hati, Anda makin pintar, Anda makin punya pengaruh, harus hati-hati. Anda makin pintar, makin punya pengaruh, kalau nggak kamu takut kepada Allah, makin kamu memiliki pengaruh, makin kamu menjadi alat setan. Oh iya. Anda makin pintar, makin punya pengaruh, punya kemampuan leadership yang hebat. Kalau kamu gak takut akan Allah, makin kamu hebat, makin menjadi alat setan. Hanya satu kata Petrus, saya pergi menangkap ikan. Semua teman-teman mengatakan, kami juga ikut dengan engkau. Makanya jangan heran kalau ada yang gosipin hamba Tuhan, pendeta, kayak saya di depan ini.
gampang menyebar. Ya. Karena dunia ini menuntut kita betapa harus hidup kita benar, tidak bercacat. Jadi jangan heran kalau sekarang kita ada di medsos, gampang sekali orang mencemarkan nama baik hamba Tuhan. Saudara, kalau saya pengen popularitas, saya itu angkat aja berita-berita jelek kepada hamba Tuhan, taruh di YouTube, dapat uang di situ. Karena orang Indonesia paling senang namanya gosip. Betul enggak? Makanya kalau kumpul ibu-ibu, paling lama 1 jam ujung-ujungnya ngegosip orang. Betul enggak? Termasuk juga bapak-bapak. Saya nggak tahu sekarang bapak-bapak udah mulai berbalik. Makanya jangan terlalu lama ngumpul-ngumpul lebih dari 1 jam, karena itu berbahaya. Ya kan? Saudara, semua mereka pergi menangkap ikan. Buat apa? Untuk menyambung hidup. Tapi Alkitab mengatakan pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, keberhasilan itu, kekayaan itu bukan untuk dikejar. Ya. Tapi itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Salomo berkata, kekayaan bukan untuk orang yang pandai. Pengkhotbah berapa itu? Keunggulan bukan bagi orang yang cerdas. Karena selanjutnya mengatakan dalam Amsal, berkat Tuhan itulah menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya lanjutkan, saudara. Ketika mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, orang yang sudah sibuk dengan dunia, dia gak akan peka lagi mendengar suara Tuhan. Ya. Orang yang sudah sibuk dengan dunia, orang tidak lagi peduli hadirat Tuhan. Makanya jangan heran ada orang yang main handphone dalam gereja, main game dalam gereja. Makanya selalu saya larang, jangan main game dalam gereja, jangan main handphone dulu, baca Alkitab dulu. Itu salah satu kepedulian kita pekat dengan hadirat Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan. Tentu ini kan udah semua, nggak mungkin saya ingatkan, tolong ya jangan main handphone ya, keterlaluan kita. Tapi kan serba salah juga kalau tegur orang yang udah tua itu gampang ngambek, repotnya gitu. Puji Tuhan aja di sini nggak tukang ngambek, paling ngamuk, paling keluar grup, paling itu. Tapi tidak apa-apa, itu proses pendewasaan. Saya nggak menghakimi saudara, enggak. Itu sehat adanya. Artinya Anda masih punya perasaan. Yang bahaya itu kalau nggak punya perasaan. Lebih ya. Kalau Anda masih ngambek saya tegur, itu sehat. Tapi kalau sudah tegur gak peduli, bodoh amat, nah itu justru harus rehabilitas. Itu sehat. Kalau Anda masih mau berdebat dengan saya, berarti Anda masih bagus, sehat adanya. Tapi kalau kelihatan kalem-kalem, nurut-nurut, tapi nggak peduli, nah itu justru saya berduka cita dalam doa, Tuhan tolong. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang sudah hatinya berpaut dengan dunia, dia nggak lagi peka terhadap hadirat Tuhan. Makanya ada orang ibadah itu, orang lagi nyembah, matanya pelongo-pelongo sana sih kayak mata ikan lele. Karena gitu kan, orang lagi nyembah dia matanya gini-gini, ngeliatin orang, ada gak yang apa mata, lihatin baju orang, jangan-jangan mirip bajunya sama saya.
Kira-kira mereknya sama gak sih? Nah, ada yang begitu. Puji Tuhan di kembang daun gak ada. Haleluya. Ya. Ya. Murid Yesus kan mereka gak tahu. Padahal Yesus ada di sana. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saya percaya orang lagi capek gak dapat apa-apa. Gak, jujur aja deh. Nih Pak James ini misalnya, beliau lagi kerja sepanjang hari. Kan beliau kan ada kerjaan. Berusaha 1 hari gak dapat. Tiba-tiba saya ngomong, gimana Pak James? Pindah dulu uangin deh, kan banyak pendapatan ya kan, baru kerja. Walaupun gak berani ngomong, tapi dongkol dalam hati, Bapak ini gimana, udah tau lagi capek saya minta duit. Tapi karena agak segan gak berani ngomong, tapi dongkol dalam hati. Nah ini mereka gak kenal itu siapa. Jawabannya sampai kesel, gak ada. Orang lagi capek nanya-nanya, kayak mandor aja. Nanya-nanya, emang kamu wartawan apa? Dalam nada kesal karena lagi capek. Bayangkan semalaman, pertama capek, kedinginan, lapar. Kan lumayan kalau ada pendapat, kalau dapat ikan bakar dulu ikannya kan. Ini gak dapat apa-apa. Udah gak dapat apa ditanya lagi. Ini orang seenak kepalanya aja sih. Nanya-nanya. Jawabannya gak ada. Dalam keadaan kesal Tuhan katakan. Maka kata Yesus ayat ke-6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tapi heran ya saya juga, mereka ini dalam keadaan kesal. Tuhan ngomong, tebarkan sebelah kanan, apa bedanya dengan kiri? Kan sama aja kan? Yang membedakan adalah Tuhan yang sembuh. Itu beda. Jadi tidak semua yang baik itu bisa mendatangkan berkat. Tapi belajarlah taat mendengar suara Tuhan. Makanya harus banyak dengar suara Tuhan. Jangan banyak dengar suara gosip. Nonton di YouTube itu jangan dengar yang tukang gosip situ. Dengarlah hal-hal yang positif, maka pikiranmu positif, berkatmu juga positif. Kalau kamu dengarkan kisah selebritis, nanti nasibmu seperti selebritis. Kalau kamu terus hobi dengar politikus yang tukang hina sana, hujat sana, nanti berkatmu juga tukang hujat. Oke, kita dengarkan. Nah, menjalan ikan itu harusnya kan malam hari. Ini udah siang. Tapi Alkitab mengatakan hanya mereka tebarkan sebelah kanan. Mereka menangkap ikan 153 ekor. Besar-besar. Dan jalan mereka tidak pernah goyang. Maksudnya gimana? Anda diberkati dengan luar biasa dengan cara Tuhan. Tapi tidak ada yang namanya belalang pelahap. Apa itu? Sakit penyakit. Apa itu saudara? Pengeluaran yang tak terduga. Kan banyak orang yang peroleh, tapi langganan ke dokter. Kenapa? Asam uratnya sudah 15. Gulanya sudah 500. Tensinya sudah berapa? 150, kepala sudah goyang-goyang. Darah rendahnya drop ke bawah. Terpaksa menjadi langganannya dokter. Dan dokter mengatakan, Alhamdulillah. Selamat datang ibu, dengan senyum yang begitu manis. Karena sebentar lagi saya keluarkan resep dan bagian saya segini dan anestesi gini.
Haleluya. Sering-seringlah datang ke sini. Kita CS bos. Iya banyak orang CS sama dokter. Alkitab mengatakan jalan mereka tidak goyah. Makanya saudara, jangan serakah dalam hidup ini. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda dipercaya uang, kelola dengan baik. Jujur dalam keuangan. Jangan bohongi sana, bohongi sini. Jangan cilas sana, cilas sini. Supaya apa? Duitnya ada. Pilih pertemanan juga sama. Dia cari dulu, dia punya uang atau enggak. Lumayan saya nebeng. Ya kan? Sebenarnya begitu loh. Dipuji-puji nanti, wah kan ada uangnya, ada lumayan puji-puji. Terima kasih ya. Wih, keren ini. Kasmu ini bagus nih. Wah lumayan juga. Boleh pinjam enggak? Karena pintarnya nggak usah pinjam, tak beliin aja buat kamu. Gila nggak punya uang, adios sayonara. Dalam bahasa Belanda. Saya fasih bahasa Belanda sudah. Jangan salah Anda. Cuma itu yang saya tahu. Ya. Tebarkan jalanmu sebelah kanan, maka kamu perolehnya. Dan pada waktu itu saudara kasih Tuhan, mereka menangkap ikan 153 ekor besar-besar. Nah, barulah mereka peka. Maka murid yang dikasih Yesus, ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Wow. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Wah, ini yang satu ini luar biasa. Yang satu mengatakan dia tahu itu Tuhan, tapi hanya mengatakan itu Tuhan, tapi dia nggak bergerak. Kan hanya begitu kan di gereja. Oh iya, ini butuh, ini harus kita rapikan ini gereja ini. Tapi ngomong doang, ya kan? Tapi begitu Mutari mendengar, langsung saya kerjain. Jam berapa ibadah besok? Minggu jam 10. Dia datang jam 2 pagi. Beres semuanya. Nah ini. Nah di gereja itu ada yang begitu juga. Oh ya, kita harus beri yang terbaik. Tapi ngomong, ya. Tapi yang mendengarnya, dia terjun ke dalam. Dia kejar dan bertemu dengan Yesus. Jadi banyak orang saudara, dia tahu tapi tidak mengerjakan apa-apa. Makanya jangan heran, di dalam gereja, dalam keluarga, banyak tim penilai. Banyak juri Indonesian Idol. Banyak komentator bola. Harusnya nendang kaki kiri, ini pakai kanan. Harusnya kiri begini, tinggal masuk. Coba kasih dia bola, nendang aja nggak bisa, kepleset kakinya. Itulah hebatnya menjadi komentator. Nyalain orang itu gampang nggak? Gampang. Makanya Yesus katakan, hei, kamu melihat selembar kertas di mata saudara, tapi balok di matamu kamu gak pernah lihat. Wow, kamu seperti kuburan. Di luar kamu bangun, tapi di dalam yang penuh dengan tulang belulang. Kalau Anda gak percaya, pergilah ke kampung Mulesti di Samosir. Ada tugu kuburan di sana. Semuanya itu satu keluarga itu kuburannya bagus pakai tugu rapi. Tapi Anda coba buka di dalamnya sepenuh dengan tulang belulang.
Nah, saudara kasih Tuhan, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Artinya begini, perlu namanya kolaborasi. Petrus memang punya kelebihan karena sebagai leader dia harus ketemu Tuhan Yesus, dan yang lain menguruslah berkat yang sudah ada untuk kita nikmati bersama. Jadi di gereja itu saudara, di gereja, di keluarga, di pekerjaan, tidak semua sama talentanya, tidak sama kemampuannya, tetapi semuanya tidak ada yang bisa kerja sendiri. Semuanya harus kerjasama dengan cara yang baik. Sama-sama tahu diri. Dan jangan salah, Anda mungkin punya kemampuan yang luar biasa, tapi seiring waktu itu ada pembaharuan. Dulu saudara, komputer ini dulu gede-gede, ya kan? Dulu kita kenal dulu CPU. Masih ke zaman Pak Edun masih juga CPU ya. Dulu itu komputer itu saya bisa rakit, gampang merakitnya. Karena apa? Saya baca bukunya, rumusannya komputer CPU dulu kalau bukan tempatnya ya nggak masuk. Ya kan, betul dah? Betul. Betul. Sarjana komputer Pak ya. Pendidikan ya. Belum selesai dulu itu ya. Rumusannya sederhana. Komputer CPU dulu itu kalau bukan tempatnya ya nggak masuk. Jadi nggak ada istilah error. Tapi kalau sekarang saya nggak ngerti, ada komputer di rumah cuma satu layar doang. Udah nggak ngerti saya caranya. Ada kan komputer kan cuma satu layar, lalu ada keyboardnya, ada monitornya, ada pernah saya bawa ke sini. Nah, caranya gimana? Nggak ngerti saya. Dulu zaman itu di kantor orang mengatakan saya pintar komputer. Tapi kalau sekarang ada yang lebih pintar, kenapa? Karena sudah ada pembaharuan. Ya? Nah, cara belajar saya udah gak seperti dulu. Cepat sekarang ini yang mesti saya perhatikan karena penglihatan saya juga udah kurang. Ya. Ini kalau saya buka kacamata sedikit ini udah buram wajahnya musik dari main. Udah buram. Jadi banyak yang mesti kita sadari bahwa tidak semua manusia bisa mengerjakan segala sesuatunya. Perlu kerjasama. Oleh karena itu saudara, belajar dalam hidup ini jangan saling menjatuhkan. Amin. Jangan merasa lebih dari yang lain. Jangan suka memojokkan orang. Murid Yesus yang lain, mereka bekerja sama. Lalu kemudian kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak, tidak sobek, tidak robek bahasanya. Ini bahasa Sumatera ini koyak, karena dulu yang menerjemahkan ini orang Batak. Ya, karena dulu itu nomensi ini paling tua di Indonesia ini, jadi berkembang dari Sumatera. Jadi yang terjemahkan ini orang Batak, makanya bahasanya seperti itu. Ya. Makanya kejadian Yakub itu kan abang-abang, kakak-kakaknya kan, abang-abangnya kan, seharusnya kan kakak-kakaknya kan. Tapi karena yang terjemahkan orang Batak ikuti budaya Batak. Itu. Tapi kalau terjemahkan orang Jawa, maka itu kakak-kakaknya. Itu budaya. Tapi intinya sama. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Tuhan itu tidak hanya memerintah, tapi tidak mengerti keperluan mereka pada waktu itu. Perlu makan lagi kelaparan dingin-dingin di pagi hari. Karena dinginnya danau itu tidak seperti dinginnya Danau Toba. Ini daerahnya benar-benar dingin, ya, sepanjang malam. Tuhan katakan, marilah bersarapanlah. Apa itu saudara Tuhan sediakan? Ada roti dan ada ikan. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam hal ini yang aktif siapa? Yang proaktif siapa? Coba kritis. Setelah kita ikuti dari bawah tadi, dari ayat sebelumnya, yang paling aktif di sini siapa? Siapa? Yang paling aktif? Udah 5, siapa yang paling aktif di sini? Murid Yesus atau Tuhan Yesus? Kalau Anda ikuti apa yang saya sampaikan, yang paling proaktif di sini, bagaimana supaya murid-murid ini mengalami berkat yang luar biasa. Yang paling proaktif adalah Tuhan Yesus. Mulai dari bagaimana menangkap ikan sampai mereka makan, Yesuslah yang berinisiatif seluruhnya. Artinya apa? Apapun yang Anda kerjakan, semua harus ikut campur tangan Tuhan, baru Anda bisa menikmatinya. Amin. Itu dia. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ketiga kalinya ini juga, pertama kalinya juga hari Minggu, kedua kalinya juga hari Minggu, dan ketiga kalinya juga hari Minggu, dan keempat kalinya juga hari Minggu. Makanya ibadah kita diadakannya hari Minggu, bukan hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu sebetulnya itu hari Sabatnya orang Yahudi. Tapi karena Yesus bangkit di hari Minggu, maka ibadah orang Kristen itu diadakan hari Minggu. Dan kita ini bukan hidup di bawah hukum Taurat, bukan hidup lagi di bawah hukum Sabat, tapi kita hidup di bawah hukum Kristus. Kita merdeka, makanya kita ibadah di hari Minggu. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita nggak bisa makan babi, kita nggak boleh makan udang, tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan kelinci dan lain sebagainya. Ikan lele tidak boleh, udang tidak boleh, apalagi ikan tuna tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Tapi muka-muka kita semua di sini, semua melanggar hukum Taurat semuanya. Karena tukang makan babi, tukang makan ikan. Ini kita semua ini binasa semuanya kalau menurut hukum Taurat. Jadi hukum Kristus beda lagi urusannya. Kamu boleh makan daging, tapi yang penting kamu tahu aturannya. Kalau kamu boleh sunat, boleh juga tidak sunat. Karena sunat itu tidak ada lagi hubungannya dengan keselamatan. Sunat itu hanya untuk kesehatan. Anda boleh sunat, boleh juga tidak, terserah Anda. Ya tuh, gak usah pusing-pusing. Bagaimana kamu mau surga? Belum disunat. Apa hubungannya? Saya enak gundul ngomong. Gak ada urusan. Itu hanya secara medis kesehatan. Karena laki-laki kalau nggak dipotong ujungnya, ketika buang air kecil tersimpan di dalamnya. Nah kalau orang yang tukang jorok, maka apa yang terjadi? Jadi penyakit. Gitu. Ngerti maksudnya? Jadi hanya untuk kesehatan, bukan lagi supaya kamu masuk surga, nggak ada hubungannya. Dodol. Kan?
Ada orang yang mengatakan, saya ini kan ikut hukum Kristus karena Yesus disunat. Kamu nggak tahu Yesus itu lahir pada saat hukum Taurat itu sedang berjalan. Dia mengikuti hukum Taurat. Perjanjian baru itu ketika Yesus ditancapkan salibnya ke bumi dan disalibkan. Disitulah disebut hukum perjanjian baru. Disitulah ada dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu juga berguna. Kalau berguna, guna silakan. Ya kan? Sekarang kita dibolehkan, boleh makan babi. Ya. Boleh makan babi panggang, babi merah, babi hitam, babi guling, rica-rica, saksa. Boleh. Yang penting pakai ukurannya. Jangan udah kenyang dipadati sebanyak-banyak, nanti muntah saudara. Saking enaknya daging babi panggang merah. Sekarang ini banyak orang, kami ini ikut hukum Taurat, kami lebih taat karena nggak makan babi, tapi makan onta, makan kelinci. Bahkan kencing onta pun diminum. Ada. Loh bener. Ini bener soal ini. Makan ikan lele itu gak boleh. Itu haram harusnya. Makan cumi-cumi, makan udang. Kadang-kadang heran saya sekarang orang pusing segala sesuatu. Jadi ketika Yesus makanya sudah bisa menjawab kalau orang tanya kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu bukan hari Sabtu. Sudah bisa jawab karena Yesus bangkit di hari kedua. Karena kita hidup di bawah hukum Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Kalau masih ngeyel, suruh ketemu saya. Nanti saya ngomong, jangan saya nanggung dulu mau ngomong. Yang terakhir, tujuan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya untuk menghibur hati mereka semuanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri dan menemui murid-muridnya yang pertama untuk menghibur hati murid-muridnya, untuk menghibur kita semuanya, ya. Dan yang kedua memberikan jaminan bahwa ada kepastian hari esok. Tidak ada nasib malam, tidak ada juga roda kehidupan bagi orang percaya. Itu orang dunia namanya roda kehidupan, Pak, kadang naik turun. Itu berlaku untuk dunia. Tetapi bagi orang yang percaya, mereka hanya mengenal tangga kehidupan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau diangkat naik, semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Jadi jangan bicara lagi roda kehidupannya. Amin. Amin. Ayo, anak-anak naikkan lagi satu lagi. Ayo kita bangkit berdiri dulu, yuk. Anak-anak, Yesus namanya. Yesus namanya.
pesta yang hidup. Sekali lagi. Hidup jadi pesta yang hidup. Haleluya. Silakan duduk. Nah, kemudian saudara, ini kita belajar sama-sama. Ayat 15. Saya akhiri di sini nanti. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kemudian saudara, untuk kedua kalinya, Yesus bertanya hal yang sama. Dan ayat 17, kata Yesus kepada untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Kenapa 3 kali? Dan ketiga kalinya Petrus itu menangis. Karena sebelumnya Petrus ini pernah berjanji, biar saya mati dan masuk penjara, sama sekali aku tidak menyangkal engkau. Tapi Tuhan katakan, dengar baik-baik, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau menyangkal. Oh tidak, sekali-kali itu gak mungkin. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika ikut Yesus, dia sampai ke halaman bait Allah. Ada yang mengatakan, oh kamu kan muridnya juga kan? Oh enggak, saya gak kenal dia. Ya kan? Lalu kemudian pergi lagi, ada seorang hamba imam besar. Oh ini orang ini, dia juga bersama dengan dia kok. Ini dia muridnya juga. Oh enggak, saya gak kenal dia. Dia pergi lagi di luar. Orang bilang, ya, mereka aja mirip wajahnya. Mirip, bangsanya mirip. Sampai dia bersumpah, aku gak kenal dia. Tiba-tiba ayam berkokok. Kadang-kadang ayam juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang suka menyangkal, berkhianat. Disitulah dia menangis. Sebenarnya saudara, tidak ada bedanya Petrus dengan Yudas. Sama-sama salah tak? Sama-sama berkhianat tak? Saya nggak kenal dia. Ketika orang lagi susah, saya nggak kenal. Waktu orang lagi mukjizat, dia tampil paling depan. Bedanya adalah Petrus memilih untuk memperbaiki diri, tapi Yudas memilih untuk bunuh diri. Itu yang bedakan. Saya percaya Yudas diampuni Tuhan sebetulnya. Tuhan ampuni dia. Tapi karena dia memilih untuk bunuh diri, selesai riwayatnya. Tapi Petrus menyadari, ya saya sudah salah. Tapi saya menyadari saya bersalah dan saya mau bertobat. Nah itulah alasannya kenapa untuk ketiga kalinya ketika Yesus bertanya, Rasul Petrus pun juga menangis. Dia bilang, masih bisakah aku bisa bersetia sampai akhirnya mengasihi Yesus? Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai
Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apa itu, saudara? Ini nubuat tentang kematian Petrus. Pada waktu itu, Petrus ditangkap ketika dia berusia sudah lumayan tua. Dia adalah pemimpin para rasul. Dan ditangkap, dibawa ke Roma. Kalau Yesus disalib kepala di atas, pada waktu itu Petrus menempati janjinya atas pertolongan Roh Kudus. Bilang, saya tidak layak disalib dengan kepala di atas. Izinkanlah aku disalibkan dengan kepalaku di bawah. Di dalam Alkitab gak ada ditulis, tapi sejarah misi, sejarah gereja, sejarah politik, fakta sejarah menuliskan Petrus kakinya dipakukan dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Saudara, gak usah mau dipakukan. Kaki kita ada lama-lama kalau kaki di atas, darah itu mengalir ke kepala dan lama-lama ada pusing. Belum selesai itu, saudara, kepalanya di bawah, api dinyalakan dari bawah. Api menyala dan membakar pelan-pelan rambutnya, kulit kepalanya, dan batok kepalanya sampai otaknya hangus. Mati dalam keadaan mengenaskan. Saya percaya hatinya tersayat-sayat. Dan tidak ada satu kata pun yang menyangkal nama Yesus. Engkau tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-domba. Saudara, untuk berjanji itu gampang, tapi untuk setia dalam perjanjian itu ada harga yang dibayar. Makanya sampai 3 kali Tuhan Yesus tanya, apa kau mengasihi aku? Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-domba. Saudara, kita belum seperti Petrus, tapi saya percaya kalau sudah waktunya, apapun terjadi, kita akan menyangkal nama Yesus. Ketika Rasul Petrus mati dengan pelan-pelan, di mana hatinya tersayat-sayat, mati secara perlahan dalam keadaan tersayat. Dan jawabannya, negara yang menyalibkan Yesus, yang menyalibkan Petrus,
yang memenggal kepala Rasul Paulus. Negara ini sekarang 100% menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Italia, Vatikan, Roma 100% Kristen. Jawaban. Nah sekarang negara-negara yang tadinya sudah meninggalkan Yesus, Spanyol, sekarang ini saudara, menurut data sudah memasuki 85% terima Yesus. Dan di Indonesia, saya nggak mengungkapkan, sekarang sudah mulai muncul kampung-kampung Kristen, sudah mulai muncul kota-kota Kristen. Kalau Anda pergi ke Semarang, di kotanya, nah itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Ya. Ini data di Indonesia. Perkembangannya Anda tahu, nanti dengar di YouTube, ada di YouTube. Perkembangannya luar biasa. Luar biasa. Oleh karena apa, saudara? Di Indonesia, gereja Tuhan itu diuji dengan baptisan api. Gereja dianiaya, gereja dibakar, gereja diresolusi, bahkan ada yang dibunuh. Tapi darah misionari yang tertumpah, jawabannya adalah jiwa-jiwa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama setia sampai akhir. Jangan bekerja setengah-setengah.